Alkitab kebenaran yang difirmankan oleh Allah. Banyak perdebatan mengenai kevalidan dari banyak sekali kitab suci yang ada di dunia ini. Jadi gini, kitab suci itu dikatakan benar apabila memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, ontologis atau sejak semulanya itu udah ada. Yang kedua, situasional, dia harus hadir di dalam dunia ini. Yang ketiga, eksistensial atau diteguhkan sepanjang sejarah. Nah, yang punya 3 sifat ini baru bisa disebut sebagai kebenaran absolut dan otoritatif. Kita lihat apakah Alkitab memenuhi sifat-sifat kebenaran. Yang pertama, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah. Dan banyak juga ayat yang mengatakan beginilah firman Allah. Jadi Alkitab sumbernya yaitu dari Allah yang memang sudah ada sejak semulanya. Yang kedua, Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan bahwa Allah menyatakan firman-Nya berulang kali dan dalam berbagai cara kepada kita melalui para nabi dan para rasul. Ya, memang benar dikatakan bahwa Alkitab dituliskan oleh manusia. Namun, dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan bahwa para nabi dan para rasul dimampukan oleh Allah menuliskan Alkitab dengan dasar iman mereka kepada Allah Tritunggal untuk membentuk anggota kerajaan Allah. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 21 memang dikatakan bahwa tidak satu pun nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kuduslah mereka berbicara atas nama Allah. Ketiga, Alkitab juga ditubuhkan sepanjang sejarah. Contohnya Alkitab di Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis lebih dari 1500 tahun dan ditulis lebih dari 40 penulis, namun Alkitab tidak berkontradiksi atau tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dan saling ditubuhkan sebagai firman Allah yang utuh. Nah, Alkitab memenuhi 3 sifat kebenaran tersebut, sedangkan beberapa kitab lain mungkin hanya memiliki 1 atau 2 aspek saja, tidak ketiga-tiganya. Jadi logis banget nih, Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab merupakan otoritas tertinggi sebagai sumber kebenaran. Artinya Alkitab berotoritas menentukan apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, sudah dijelaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab difirmankan oleh Allah sendiri tentunya. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang Allah? Dan seperti apa sih Allah yang kita yakini itu? Allah bukan pribadi yang dapat diobservasi oleh manusia melalui panca indera. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Allah adalah roh. Keberadaan Allah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang, dan dalam sepanjang Kejadian pasal 1 Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya melalui firman. Apakah Alkitab hanya menceritakan tentang karya penciptaan Allah saja? Nah, Alkitab juga merupakan bukti bahwa Allah mau menyatakan keberadaannya melalui firman-Nya yang kekal dengan perantaraan para nabi dan para rasul. Meskipun Allah kekal, Ia adalah roh, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diobservasi melalui panca indera, akan tetapi melalui Alkitab kita dapat mengenal Allah. Karena di dalam Alkitab sudah cukup banyak bukti bahwa Allah menyatakan keberadaan dirinya. Seperti apa sifatnya, karakternya, rencananya, bahkan kehendaknya dan kasihnya bagi umat manusia. Namun, sebanyak apapun bukti yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya itu akan sia-sia tanpa peranan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal Allah dan memahami Alkitab sebagai firman-Nya. Tanpa tuntunan Roh Kudus, manusia tidak akan meyakini keberadaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, jangan menilai Alkitab sebagai kebodohan. Namun dengan iman, yakinlah kebenaran Alkitab sebagai firman Allah. Mari mengenal Allah, meskipun Allah tidak pernah dilihat oleh mata kita, suara Allah tidak pernah didengar oleh telinga kita, namun Allah itu maha hadir, sebab Allah adalah roh, Ia kekal dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Mari kasihilah Dia dan jangan pernah ragu meyakininya, karena Ia adalah Allah yang benar.